Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Alfian Nurdin dengan NPM 5019203. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisis komponen RPP K13, analisis komponen RPP K13 edisi revisi, dan analisis penilaian afektif, kognitif, dan psikomotorik. Yang selanjutnya masuk dalam pembahasan yang A. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. RPP adalah pegangan seorang guru dalam mengajar di dalam kelas. RPP dibuat oleh guru untuk membantunya dalam mengajar agar sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar pada hari tersebut. Rencana pelaksanaan pembelajaran berisi pengaturan yang berkenaan dengan perkiraan atau proyeksi tentang apa yang akan dilakukan pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Kemungkinan pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah direncanakan ataupun tidak karena proses pembelajaran bersifat situasional. Apabila perencanaan disusun secara matang, maka proses dan hasil pembelajaran tidak akan jauh dari perkiraan. Selanjutnya yang B, analisis komponen RPP. 1. Analisis komponen RPP K13. RPP dikembangkan menurut kompetensi dasar atau subtema yang dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Sebuah RPP harus memuat komponen-komponen penting di dalamnya. Adapun komponen RPP yang penting dimaksud di atas adalah A. Identitas sekolah yaitu nama satuan pendidikan. B. Identitas mata pelajaran atau tema dan subtema. Yang C. Kelas atau semester. D. Materi pokok. Yang E. Alokasi waktu. Yang F. Tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan KD. Yang G. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. H. Materi pembelajaran. I. Metode pembelajaran. J. Media pembelajaran. K. Sumber belajar. L. Langkah-langkah pembelajaran. Yang terakhir M. Penilaian hasil pembelajaran. Yang kedua, analisis komponen RPP K13 edisi revisi. RPP sebagai sebuah produk perencanaan yang disusun berdasarkan silabus, di mana keduanya mengalami perubahan sejalan dengan pergantian kurikulum pendidikan, di mana RPP dari kurikulum K13 tersusun atas 14 komponen utama, padahal RPP KTSP hanya memiliki 11 komponen saja. Awalnya, penambahan komponen RPP K13 dibuat agar siswa menjadi lebih aktif dalam proses belajar. Namun, Menteri Pendidikan Nadiem Makarim menganggap RPP itu memberikan beban lebih pada guru. Itulah sebabnya RPP K13 dikompres sedemikian rupa menjadi RPP 1 lembar. Meskipun seolah berbeda, namun RPP 1 lembar dan RPP K13 pada dasarnya memiliki fondasi yang sama. Pada RPP 1 lembar, komponen RPP K13 dipersingkat menjadi 3 komponen utama saja. Yang A. Tujuan pembelajaran. Yang B. Kegiatan pembelajaran. Yang C. Asesmen pembelajaran. Selain ketiga komponen utama di atas hanya dijadikan komponen tambahan. Artinya, seorang guru boleh saja memasukkan komponen lainnya, namun tidak menjadi masalah jika tak menyertakannya. Materi selanjutnya C. Analisis penilaian afektif, kognitif, dan psikomotor. 1. Aspek afektif. Life skill merupakan bagian dari kompetensi lulusan sebagai hasil dari proses pembelajaran. Menurut Pophan, tahun 1995 mengatakan bahwa ranah afektif menentukan keberhasilan belajar seseorang. Artinya, ranah afektif sangat menentukan keberhasilan seorang peserta didik untuk mencapai ketuntasan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, aspek kognitif. Tujuan aspek kognitif berorientasi pada kemampuan berpikir yang mencakup kemampuan intelektual yang lebih sederhana. Mengingat
sampai pada kemampuan memecahkan masalah yang menuntut siswa untuk menghubungkan dan menggabungkan beberapa ide, gagasan, dan metode atau prosedur yang dipelajari untuk memecahkan masalah tersebut. Dengan demikian, aspek kognitif adalah subtaksonomi yang mengungkap tentang kegiatan mental yang sering berawal dari kegiatan pengetahuan sampai ke tingkat yang paling tinggi, yaitu evaluasi. Dan yang ketiga, aspek psikomotor. Penilaian hasil belajar psikomotor atau keterampilan harus mencakup persiapan, proses, dan produk. Penilaian dapat dilakukan pada saat proses belajar berlangsung dengan cara mengetes peserta didik, atau bisa juga setelah proses belajar selesai. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.